Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, eee, selamat pagi, selamat siang. Pekan ini itu karena kami di prodi ada rapat, jadi saya nggak bisa ngisi secara langsung ya. Jadi materinya saya upload pas jam kuliahnya. Jadi teman-teman nanti Anda sambil belajar mandiri ya, jadi teman-teman masing-masing menonton videonya gitu ya, kemudian nanti, Anda kalau ada yang kurang dimengerti silahkan dimasukkan ke forum untuk ditanyakan, nanti insya Allah saya jawab. Terus, sebelum kita masuk ke materi sekedar review ya. Oh ya, eee untuk pekan ini seharusnya itu di RPS kan kita UTS, tetapi karena kita mengikuti jadwal prodi bahwa, UTS akan dilaksanakan di pekan 9, jadi yang seharusnya saya mengisi materi di pekan 9 itu diisi di pekan 8, sehingga, mulai pekan ini sampai asistensi, itu insya Allah akan diisi oleh saya. Sebelum kita masuk ke materi, kita review lebih dulu. Tadi saya lihat, RPS-nya kembali ya, apa yang sudah teman-teman pelajari. Jadi kurang lebih, untuk mata kuliah perencanaan pesisir ya, perencanaan pesisir itu teman-teman sudah belajar tentang, bagaimana pertama, saya lihat sudah dapat pendahuluan ya. Pendahuluan terkait apa itu sebenarnya perencanaan pesisir dan seterusnya. Dan kalau untuk dari aspek oceanografi dan geomorfologi, teman-teman sudah dapat di pengantar lingkungan pesisir. Nah, kemudian Anda juga sudah dapat perkenalan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ya terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau WP3K. Dan saya lihat juga teman-teman itu Anda sudah, mendapatkan materi terkait, apa namanya, dulu pas saya, apa namanya itu deh, jenis-jenis, model perencanaan pesisir, misalnya perencanaan pesisir untuk konservasi, kawasan bencana, dan seterusnya. Nah, maka dari itu, untuk pekan ini, ya kita akan membahas, kalau di HRPS itu, bahasnya, perencanaan pengelolaan pesisir. Ya kan ya? Nah, kalau kita melihat kembali dari sini, jadi undang-undang ini itu memperlihatkan bahwa dalam pengelolaan pesisir itu ada tahap perencanaan, ya, ada tahap apalagi? Ada yang masih ingat? Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Nah, sehingga untuk membahas materi ini, pekan ini itu kita akan fokus di sini dulu. Ya, bagaimana tahapan atau proses perencanaan pesisir. Saya harap tidak ada materi yang bersifat double ya. Jadi kurang lebih bagian inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, jadi ya seperti yang disampaikan tadi bahwa kita akan membahas tentang pendekatan dan tahapan perencanaan pesisir. Nah, ini outline yang akan kita bahas pada siang hari ini. Pertama yaitu permasalahan umum kawasan pesisir, lalu pendekatan penataan ruang pesisir, kemudian tahapan penyusunan rencana tata ruang laut dan pulau-pulau P3K, pesisir dan pulau-pulau kecil, kemudian isu perencanaan dan pengelolaan pesisir, lalu yang terakhir perencanaan pengelolaan pesisir terpadu.
Nah, ini wilayah pesisir ya kawan-kawan. Nah, secara garis umum saja kalau, permasalahan wilayah pesisir itu nanti kita bahas secara detail insya Allah di pekan depan. Jadi permasalahan umum kawasan pesisir itu ada beberapa ya. Pertama, adanya perbedaan kepentingan yang mengarah pada adanya konflik antar stakeholder. Jadi, kawasan pesisir itu sebenarnya dia merupakan kawasan publik, tetapi pada kawasan milik publik artinya seharusnya, eee, semua orang itu memiliki akses yang sama untuk dapat menikmati atau memanfaatkan kawasan pesisir. Tetapi pada prakteknya, itu ada beberapa bagian-bagian kawasan pesisir yang kemudian diprivatisasi. Ya, itu kalau dari, segi swastanya bisa diprivatisasi. Nah, di sisi lain, kawasan pesisir ini juga seringkali menjadi kawasan konservasi. Misalnya, eee, apa Misalnya dia berupa kawasan mangrove atau kawasan padang lamun. Nah, itu kan, ada fungsi ekologi yang, berusaha diterapkan di situ, misalnya sebagai pemecah ombak, pencegah tsunami dan seterusnya. Jadi, permasalahan umum secara umum itu pertama adanya perbedaan kepentingan, jadi ada yang ingin mendapatkan profit berupa keuntungan keuangan dari situ, tetapi ada juga yang ingin mengoptimalkan fungsi ekologi. Jadi itu yang pertama secara umum. Kemudian lemahnya kerangka hukum dalam hal pengaturan sumber daya pesisir dan lautan. Jadi, karena adanya perbedaan kepentingan tersebut sehingga hukum dalam hal pengelolaan pesisir itu eh, tidak dimonitoring dengan maksimal begitu. Jadi kerangka hukum yang mengatur sumber daya pesisir dan lautan itu kurang tegas dalam membatasi pemanfaatan yang kemudian bisa berakibat buruk bagi lingkungan dan minimnya keikutsertaan masyarakat. Jadi masyarakat yang khususnya yang tinggal di sekitar wilayah pesisir itu biasanya lebih paham bagaimana apa yang harus dilakukan sebagai masyarakat pesisir. Misalnya kalau air pasang seperti apa, kemudian eh, apa sumber daya laut yang ada di daerah situ itu seperti apa, biasanya masyarakat itu lebih paham. Nah, tetapi pada prakteknya seringkali pengelolaan pesisir itu kan diwadahi oleh pemerintah, tetapi kadangkala itu justru memfasilitasi kepentingan-kepentingan sektor swasta sehingga masyarakat ini sebagai ceritanya orang yang dalam tanda kutip lebih paham terkait pengelolaan pesisir itu menjadi tidak dilibatkan. Nah, ini masih pandangan umum juga. Teman-teman bisa lihat di sini. Mudah-mudahan suara saya kedengaran dengan jelas ya. Bahwa eh, masalah karena adanya tadi kepentingan itu ya, perbedaan kepentingan sehingga seringkali itu akan bermuara pada degradasi lingkungan pesisir. Ya, ketika terjadi degradasi lingkungan pesisir, maka yang akan pertama kali terdampak itu adalah masyarakat pesisirnya ya. Jadi impact on coastal communities atau masyarakat pesisir. Nah, masyarakat pesisir ini seringkali memiliki karakteristik seperti ini, limited income, kemudian poor incentive, terus mereka juga kekurangan edukasi dan kewaspadaan bagaimana kalau kegiatan itu terus-menerus berlangsung. Jadi di sisi lain ini kan dari segi masyarakat pesisirnya. Di sisi lain dari segi manajemen itu juga mengalami inadequate atau ketidakseimbangan manajemen infrastruktur. Kemudian dari segi policy atau kebijakan dan strategi juga tidak seimbang. Kemudian administrasi yang lemah seperti yang disampaikan tadi. Nah, semuanya ini kalau kita resumekan atau kalau kita ringkaskan, ketiga permasalahan umum tadi itu kemudian kalau dibiarkan terus-menerus itu akan bermuara pada ini, degradasi lingkungan. Ya. Nah, degradasi lingkungan pesisir ini yang seperti disampaikan tadi itu akan menghasilkan atau berimplikasi pada masyarakat pesisirnya. Nah, setelah itu akan hadirlah permasalahan-permasalahan yang baru, misalnya eh,
masyarakat pesisir ini yang sangat bergantung pada komponen ekosistem, kemudian meningkatkan konflik karena konflik pemanfaatan sumber daya, kemudian karena degradasi lingkungan tentu saja akan berpengaruh kepada mata pencaharian mereka sehingga menyebabkan menurunnya penghasilan atau pendapatan. Kemudian karena menurunnya penghasilan, maka akan meningkatkan ketidakstabilan masyarakat pesisir dalam melanjutkan kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu, pesisir ini eh, yang merupakan sebuah ruang hidup bersama antara masyarakat lokal dengan stakeholder yang ingin melakukan pemanfaatan itu membutuhkan pendekatan penataan ruang pesisir. Nah, dalam penataan ruang pesisir ini pendekatan apa yang bisa kita gunakan? Nah, ada 4 pendekatan yang bisa kita gunakan dan akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pertama, penataan ruang yang partisipatif, kemudian peningkatan kesejahteraan masyarakat, lalu pendekatan yang berorientasi pada lingkungan, dan pendekatan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Nah, ini pertama pendekatan penataan ruang pesisir terpadu. Nah, jadi penyusunan zonasi secara terpadu dilakukan melalui 3 pendekatan. Pertama, kita melihat dulu kepentingan stakeholder seperti apa, karena tidak bisa dipungkiri masyarakat lokal itu memiliki keterbatasan dalam pengelolaan atau pemanfaatan wilayah pesisir, sehingga dibutuhkan stakeholder lain seperti dari pihak pemerintah dan pihak swasta. Nah, oleh karena itu kita harus memetakan kepentingan ketiga stakeholder ini minimal ya, ketiga stakeholder tersebut masyarakat, pemerintah, dan swasta, kepentingannya itu seperti apa. Jadi kita tidak bisa bersikap naif bahwa ada kepentingan swasta investor yang harus terakomodasi di sana, tetapi apakah kita secara serta-merta 100% mengikuti kepentingan tersebut? Tidak juga, tetapi artinya itu harus terpetakan. Kemudian pendekatan kedua yaitu bioekoregion, yaitu bagaimana kepentingan ekologi di sana atau kepentingan ekosistem pesisir yang ada di wilayah studi. Kemudian pendekatan yang ketiga itu kita harus memperhatikan bagaimana persepsi masyarakat, terutama masyarakat lokal dalam penataan ruang pesisir. Nah, pertama kepentingan stakeholder. Stakeholder yang dimaksud yaitu pemerintah pusat, daerah, masyarakat, ulayat itu masyarakat adat, dan lain-lain. Maka dalam penataan zonasi pesisir harus pertama mempertimbangkan kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ini teman-teman, kalau Anda sudah dijelaskan terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 itu bahwa kewenangan pengelolaan wilayah pesisir itu ada di provinsi ya, tetapi apakah pemerintah lokal itu lantas kita abaikan kepentingannya? Jawabannya tidak, sehingga kita harus melihat atau mempertimbangkan kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian juga harus merangkul aspirasi masyarakat sekitar dan tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat ulayat. Masyarakat ulayat itu masyarakat yang masyarakat adat yang sudah lama bermukim di wilayah tersebut. Nah, kedua itu pendekatan bioekoregion. Hartoko menyampaikan bahwa pendekatan spesifik lokal yang disebut bioekoregion itu meliputi, pertama, Anda harus mengidentifikasi wilayah spesifik yang dimiliki wilayah studi, seperti muara yang difungsikan sebagai kawasan utama dan pendukung. Kemudian, setelah mengenali kondisi existingnya, Anda harus mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan pada kawasan utama dan kawasan pendukung. Kemudian, Anda harus mengidentifikasi sifat ekologis dan biota spesifik. Jadi, organisme yang bermukim di wilayah tersebut, kan teman-teman sudah tahu ya, deliniasi wilayah pesisir itu berapa meter dari garis pantai dan berapa meter ke arah laut. Nah, sifat ekologisnya seperti apa, biotanya seperti apa, itu harus didapatkan datanya. Kemudian kegiatan utama perikanan itu seperti apa. Jadi bagaimana budidaya perikanan yang ada di wilayah studi atau wilayah pesisir yang Anda rencanakan. Itu pendekatan bioekoregion.
Nah, pendekatan yang ketiga yaitu persepsi masyarakat. Pengumpulan atribut informasi yang dapat digali dari persepsi masyarakat yang hidup di sekitar ekosistem tersebut, terutama konteks historis mengenai kejadian yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masyarakat pesisir itu mereka lebih lebih paham dan lebih tahu life hacks-nya gitu loh. Jadi kalau banjir rob itu apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana cara tradisional untuk memecah ombak dan seterusnya. Sehingga persepsi masyarakat itu merupakan salah satu variabel informasi atau atribut informasi yang penting dalam menentukan arahan penataan ruang pesisir. Nah, dengan demikian, berdasarkan ketiga pendekatan tadi, kita bisa melihat bahwa secara umum prosedur atau tahapan perencanaan wilayah pesisir itu diawali dengan pengenalan kondisi awal wilayah pesisir. Ya, nah dari kondisi awal ini kita akan mengetahui permasalahan pokoknya apa sih. Ya, tetapi permasalahan pokok ini tidak serta-merta didapatkan hanya dari kondisi awal, tetapi juga harus didukung dengan adanya kajian biogeofisik, sosial ekonomi budaya dan kelembagaan. Nah, dari situ akan disintesakan permasalahan pokoknya seperti apa. Bagaimana proses sintesanya nanti teman-teman lihat di belakang. Nah, dari permasalahan pokok tersebut dalam menghasilkan rencana strategis sampai ke rencana aksi detail, ini itu sebagaimana seperti yang termaktub di Undang-Undang Nomor 27 itu ya, tahun 2007. Mungkin teman-teman sudah tahu dari RSWP 3K sampai ke rencana zonasi, sampai ke rencana aksi ya. Nah, itu harus dilaksanakan idealnya secara partisipatif. Partisipatif ini artinya apa? Artinya ada proses rembuk dengan masyarakat, ada ruang atau akses yang diberikan bagi masyarakat untuk menyampaikan opininya. Ya, sampai dihasilkan rencana strategis, kemudian sampai dihasilkan dokumen rencana pengelolaan, sampai dihasilkan dokumen rencana aksi. Kurang lebih secara garis besar prosedur perencanaannya seperti ini. Nah, sehingga tahapan penyusunan rencana tata ruang laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu pertama, yaitu perumusan tujuan dan isu. Jadi kita dari kondisi existing itu dan dari kajian kita harus mengetahui rumusan tujuan dan isu strategis yang ingin kita kembangkan menjadi dokumen perencanaan. Kemudian kita melakukan identifikasi data dan identifikasi isu dan permasalahan, kemudian kita melakukan analisis, barulah kita merumuskan rencana. Nah, berdasarkan pedoman, tahapan penyusunan RTR laut itu diawali dengan perumusan tujuan dan isu. Nah, bagaimana kita merumuskan tujuan dan isu? Apa inputannya? Pertama yaitu kebijakan dan peraturan. Jadi kita harus melakukan dulu tinjauan kebijakan. Jadi menurut rencana di atasnya, misalnya nih teman-teman mau menyusun rencana zonasi, rencana strategisnya itu berbunyi seperti apa? RT/RW provinsinya itu berbunyi seperti apa? Bagaimana bagaimana kawasan pesisir disinggung di RT/RW begitu. Jadi bahkan wilayah pesisir ini masuk tidak dalam RT/RW nasional atau rencana pengembangan nasional misalnya. Itu harus kita lakukan tinjauan dulu. Kemudian isu pokok di sana seperti apa? Lalu barulah kita menentukan tujuan dan sasaran dan menentukan deliniasi atau batasan wilayah perencanaan. Dalam hal ini wilayah pesisir. Nah, setelah kita merumuskan tujuan dan isu, kita melakukan mengumpulkan data dan identifikasi. Nah, data apa? Anda mengumpulkan data fisik dan lingkungan ekosistem pesisir, kemudian struktur tata ruang existing seperti apa, dari segi ekonomi dan dari sosial budaya. Setelah itu Anda melakukan analisis apa saja? Analisis potensi, analisis perkembangan kegiatan ekonomi, analisis pola interaksi, analisis tingkat pemanfaatan, analisis kecenderungan perkembangan, sampai ke analisis ketersediaan prasarana dan sarana. Setelah itu barulah Anda merumuskan rencananya, konsep dan strateginya seperti apa, zonasi kawasannya, kelembagaan, tahap pengembangan, dan seterusnya. Nah, ini yang akan Anda
kerjakan di studio pesisir. Jadi kurang lebih tahapan perencanaannya seperti ini. Anda dapat gambaran umumnya saja dulu di mata kuliah perencanaan pesisir ini. Nah, keempat tahap ini itu harus ada partisipasi masyarakatnya, sehingga harus ada proses rembuk dengan masyarakat pada keempat tahapan ini. Nah, bagaimana dalam lingkup tugas Anda? Ini isu perencanaan dan pengelolaan pesisir. Jadi bagaimana Anda menemukan isu strategis. Jadi seperti yang dilihat tadi bahwa yang jadi di mata kuliah perencanaan pesisir ini output akhirnya itu Anda menemukan isu strategisnya ya. Jadi isu strategis itu apa? Kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah masyarakat di masa datang. Dalam lingkup perencanaan kawasan pesisir, isu strategis merupakan hasil pendalaman potensi dan masalah pada 4 aspek, yaitu sumber daya alam dan lingkungan, aspek sosial budaya, aspek ekonomi, dan aspek kelembagaan. Nah, ini di sini saya ambil contoh dari rencana pengelolaan pesisir Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang. Jadi di sini itu mereka sudah pada aspek sumber daya alam dan lingkungan itu sudah mengumpulkan isunya seperti apa. Ya ini teman-teman nanti baru Anda sampai ke strategi. Tetapi artinya berdasarkan kondisi existing pada aspek sumber daya alam dan lingkungan itu sudah ditemukan isunya bahwa ada isu degradasi lingkungan, pencemaran lingkungan dan seterusnya. Nah, begitupun di aspek sosial budaya. Ya, ada rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan, kemudian buruknya kondisi kesehatan masyarakat, lalu penyakit masyarakat berdampak pada kriminal. Nah, isu ini didapatkan tentu saja dari kondisi existing dari aspek sosial budaya. Kemudian aspek ekonomi, misalnya tidak adanya tempat terpusat pada berupa rumah produksi dan rumah pemasaran untuk misalnya hasil komoditi laut yang ada di sana. Kemudian rendahnya kemampuan permodalan dan kebutuhan bahan baku. Nah, yang terakhir itu aspek kelembagaan, yaitu rendahnya koordinasi antar lembaga pemerintahan kelurahan dengan masyarakat yang masih minim gitu ya. Jadi dari sini teman-teman bisa melihat bahwa isu strategis itu kemudian akan disintesakan berdasarkan keempat aspek ini, sehingga dengan kata lain pada proses pengumpulan data Anda harus mampu mengkategorisasi data-data kondisi existing itu berdasarkan keempat aspek ini. Nah, selanjutnya perencanaan dan pengelolaan terpadu, pendekatan keterpaduan dalam pengelolaan pemanfaatan kawasan pesisir. Nah, kenapa kita menggunakan pendekatan keterpaduan? Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa pemanfaatan wilayah pesisir itu dia melibatkan beberapa kepentingan stakeholder ya yang tidak bisa kita abaikan. Tetapi di sisi lain walaupun kita misalnya mengejar pertumbuhan ekonomi, mengejar keuntungan, tetapi aspek ekologi ini tidak boleh diabaikan. Sehingga pada slide ini yang akan kita bahas bahwa bagaimana pendekatan keterpaduan dalam pengelolaan pemanfaatan kawasan pesisir itu akan menjawab permasalahan umum tadi. Nah, pertama pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan harus bersifat multi-use, artinya dia memberikan manfaat secara ekologi dan juga memberikan manfaat secara ekonomi. Jadi tidak berat sebelah seperti itu. Kemudian keterkaitan ekologis antara ekosistem lahan atas, laut lepas dan kawasan pesisir itu sendiri. Jadi terpadu ini pertama itu kan multi-use, kemudian terpadu ini sifatnya yang kedua yaitu ada keterkaitan antara sektor ekosistem lahan atas ya yang masih agak jauh dari garis pantai, kemudian di wilayah sekitar laut lepas dan kawasan pesisir itu sendiri. Jadi kawasan pesisir itu akan terpadu dan saling terintegrasi. Jadi tidak terpisah-pisah. Misalnya seperti ini. Di mana misalnya ada kawasan misal Padang Lamun ya. Nah, kawasan Padang Lamun ini dia kan berada di wilayah perairan, tetapi di wilayah darat
itu juga mengakomodasi aktivitas bukan saja budidaya padang lamun tetapi sudah mencakup aktivitas pengelolaannya sampai ke pemasarannya. Jadi aktivitas di darat dan di laut dalam hal ini satu kesatuan wilayah pesisir itu saling terintegrasi. Kemudian sinergitas antar kelompok masyarakat pengguna ruang dan manfaat dari kawasan pesisir. Saya kira ini jelas bahwa masyarakat ulayat, masyarakat pesisir dan pemerintah serta pengelola, misalnya swasta itu saling bersinergi dalam pemanfaatan wilayah pesisir. Kemudian kawasan pesisir merupakan kawasan milik bersama yang dapat diakses oleh semua orang. Nah, ini kesadaran ini harus dibangun dalam pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu. Nah, ini tambahan perencanaan terpadu itu maksudnya seperti apa? Yang pertama mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas dari 2 atau lebih sektor dalam perencanaan pembangunan. Jadi bisa dari sektor transportasi, dari sektor ekonomi, dari sektor pariwisata, dari sektor lingkungan hidup itu harus mampu dikoordinasikan. Kemudian upaya terprogram untuk mencapai tujuan dan mengharmoniskan atau harmonisasikan dan mengoptimalkan antara kepentingan memelihara lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi. Saya kira ini jelas. Kemudian koordinasi antara tahapan pembangunan wilayah pesisir, identifikasi masalah, pengumpulan dan analisis data, perencanaan, sampai ke implementasi tahapan konstruksi. Dan mencakup 3 tingkatan, yaitu tingkatan teknis, konsultatif, dan koordinasi. Saya kira itu mudah-mudahan jelas dan mudah dipahami. Kita lanjutkan. Nah, pengelolaan terpadu itu maksudnya melibatkan 2 atau lebih ekosistem sumber daya, ini typo, sumber daya dan kegiatan pemanfaatan pembangunan secara terpadu. Jadi, pemanfaatan sumber daya itu harus sesuai dengan karakteristik ekosistem kegiatannya ya. Jadi jangan membangun misalnya resort tetapi akhirnya tidak memanfaatkan potensi yang ada di sana, misalnya potensi taman laut, potensi ombak misalnya dan seterusnya. Kemudian kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian itu harus jelas dan harus dikawal dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kemudian keterpaduan secara sektoral, bidang ilmu dan ekologis, artinya disiplin ilmu tidak cuma ilmu kelautan, tidak cuma ilmu ekonomi, itu bersama-sama terlibat dalam pemanfaatan atau pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu. Saya kira seperti itu teman-teman. Kalau Anda punya pertanyaan silahkan disampaikan pada forum. Jadi teman-teman tolong menambahkan topik diskusi masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok menambahkan topik diskusi. Nanti insya Allah dijawab melalui forum. Jadi teman-teman saat ini, pekan ini pembelajarannya bersifat mandiri. Mudah-mudahan kita bisa saling mengerti karena keterbatasan jadwal dan waktu, daripada kita kelas ganti, lebih kita belajar mandiri. Saya kira seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup pemaparan video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.